Pernah mengalami kekerasan mental sehingga mengakibatkan trauma mendalam di masa lalu membuatnya harus mengambil keputusan untuk bangkit dan move on. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dia kemudian mendirikan sebuah wadah untuk saling berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental yang diberi nama Alchemy. Nah, apakah Alchemy itu dan apa saja pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh narasumber saya kali ini? Untuk itu kita saksikan bersama di sini di People and Inspiration bersama dengan Joyce Pauline. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Joyce Pauline atau yang biasa kita sapa dengan Joy. Nah, halo Joy. Joy, jadi kan ini pernah mengalami kekerasan dalam hubungan pada saat itu beberapa waktu lalu, yaitu cukup lama gitu ya. Nah, akhirnya kemudian menjadikan Joy ini sebagai seorang praktisi kesehatan mental. Nah, tanpa bermaksud untuk membuka luka lama nih, kekerasan apa sih yang dialami waktu itu, Joy? Ada beberapa macam kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan finansial, juga kekerasan spiritual. Dan keempatnya saya pernah alami. Itu dengan orang yang sama, dengan pribadi yang sama atau seperti apa, Joy? Ada beberapa jenis kekerasan oleh orang yang sama, ada juga oleh orang yang berbeda, karena periodenya berganti-ganti. Antara masa kecil ke remaja pernah, terus kemudian remaja ke dewasa awal pernah. Kalau tadi sempat bilang dari masa kecil ke remaja, itu kan bisa dibilang masa-masa yang apa ya, golden age bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini bagaimana akhirnya Joy kemudian bisa keluar dari lingkaran kelam itu? Sebenarnya kalau dikatakan keluar, ya ini untuk sekaligus ke teman-teman yang pernah memiliki kisah serupa. Bear in mind bahwa memang barangkali tidak akan keluar 100% juga, karena ini sebuah perjalanan dan kita harus memberikan respect kepada diri kita masing-masing, dan khususnya untuk diri saya, memang saya mesti memberikan ruang saat nggak terima, trauma, terluka, takut, khawatir, cemas, dan melihat tanda-tanda kedatangan orang yang menjadi pemicu kekerasan ini juga banyak sekali hal yang saya alami ya, panik, takut, dan kayak ngerasa ada yang nggak ada satupun yang bisa menolong kayak gitu. Itu terjadi sih. Setiap trauma di setiap periode itu kan tantangannya masing-masing. Gitu. Anda juga pernah mengalami abuse seperti itu, sexual abuse? Saya nggak tahu kalau saya di abuse, karena namanya juga masih kecil. Nah, kapan Anda menyadari bahwa itu ternyata adalah abuse? Waktu SMP saya baca, terus kemudian sejak SD kelas 6 itu saya memang sudah punya minat untuk belajar psikologi karena senang gitu, sering bergaulnya memang sama sepupu-sepupu yang usianya jauh di atas saya. Jadi bacaan mereka tuh kayak majalah-majalah remaja gitu, saya suka baca. Dasarnya memang anaknya suka baca gitu. Jadi karena saya baca, saya jadi tahu kalau itu abusive. Karena untuk pikiran anak kecil mikirnya cuma kok nyaman ya gitu. Tapi kok teman-teman saya nggak mengalami. Gitu. Jadi justru ngerasanya nyaman, tapi menjadi trauma ketika tahu bahwa itu seharusnya belum saya alami karena saya masih kecil. Dan itu dilakukan oleh orang yang lebih tua atau saudara seperti itu? Orang yang lebih tua dari lingkaran dekat lah. Nah, lalu apa yang dilakukan pada saat itu, Joy? Saya memutuskan kontak dengan pelaku. Dengan cara saya yang di usia itu gitu ya. Jadi saya memutuskan kontak. Jadi kalau salah satu contoh cara memutuskan kontak, karena waktu itu juga belum terpapar dengan gadget, ya saya nggak mau ngomong aja. Saya menghindari karena takut. Ternyata itu monster yang saya temui saat itu gitu. Bukan orang dekat. Tapi apakah Joy sempat ngobrol sama orang tua pada saat itu? Maksudnya kepada orang terdekat? Mencoba, tapi ketika sudah selesai dan itu sudah di masa dewasa. Karena kalau ketika itu saya sampaikan kepada orang tua, khususnya keluarga besar, saya perlu jaga perasaan beliau semuanya juga ya. Beliau semua keluarga besar saya sayangi sekaligus saya hormati. Jadi saya simpan rapat-rapat sampai kemudian waktu dewasa itu pun saya hanya bercerita kepada keluarga inti saya.
ini kan kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengingat Anda sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang cukup gelap seperti tadi yang sudah diceritakan gitu, Joy. Ya, betul. Saya mengamini sekali ungkapan tersebut, Rolando, karena memang tidak ada cara lain untuk bisa menghayati sesuatu dan bisa membuat kita menjadi lebih berguna bagi masyarakat jika tidak diizinkan oleh Sang Maha Pencipta untuk kita mengalaminya sendiri. Dan ketika memang dipercaya, mengalami itu dipercaya loh, kalau buat saya ya. Tapi itu juga sifatnya kesimpulan setelah sekian ombak, badai, dan kalau badai ini Katarina sih. Katarina hidup saya. Gitu. Tapi sorry, saya mau tanya lagi, mau balik lagi sedikit. Tadi sampai Joy itu agak sulit ngomong, apakah ini gara-gara Joy yang introvert seperti itu yang akhirnya ibaratnya menghancurkan diri sendiri begitu untuk tidak ngomong atau bagaimana? Ya, satu sisi introvert, already in the blood ya. Untuk sharing seperti ini, it takes courage. Gitu. Yang kedua, ya saya perlu memproteksi juga, berhubung beberapa beliau yang ada dalam kisah saya masih ada dan sudah melanjutkan hidup dengan luar biasa baik. Apa sih momentum yang menjadikan Anda untuk gue harus keluar dari ini, gue harus bangkit, gue harus lepas dari lingkaran ini? Itu apa momentumnya waktu itu, Joy? Nggak ada keputusan untuk move on. Jadi tanpa saya sadari, saya merangkul diri saya sendiri aja gitu. Kalau ini ada, ya saya batasin batasannya. Saya perlu memproteksi diri saya. Terus kemudian yang penting hidup saya berjalan dan energi yang kebetulan dipercayakan pada saya luar biasa meluap-luap ini, itu mesti saya gunakan, gitu aja. Dan dengan cara itu ternyata orang menyebutnya di kemudian hari itu move on. Tapi saya nggak pernah mengklaim itu sebagai keputusan untuk move on, nggak ada. Nah, setelah berjuang sendiri melawan kekerasan yang dihadapi, Joy mulai bangkit dan akhirnya bertekad untuk keluar dari gua gelapnya menuju cahaya pemberi harapan. Nah, apa yang bisa Joy bagi untuk menginspirasi banyak orang keluar dari trauma dampak kekerasan? Kita ngobrol lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, Anda kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Joy Pauline di sini dan saatnya kita mau ngobrol lagi nih. Jadi kan tadi kalau saya simak nih sebetulnya ada upaya gitu ya, Joy ya, untuk akhirnya gue harus mutusin hubungan nih. Gue harus mengambil tindakan gitu, dan akhirnya ternyata setelah mengambil tindakan itu baru diketahui bahwa itu adalah move on. Nah, ketika move on ini energi manajemen apa yang dilakukan pada saat itu, Joy? Semua prosesnya natural. Jadi yang bisa saya lakukan ya kemudian hari, orang juga menyebutnya pelarian, biarin aja. Tapi yang penting saya bergerak, karena dari kecil apapun saya lakukan dan ya kemudian klaim itu disebut sebagai hobi, tapi buat saya menari, olahraga. Saya waktu SMP kelas 2 itu suka sprint. Saya menari Jawa kan sebenarnya juga olahraga sekali gitu ya. Terus kemudian makin besar buat banyak tulisan. Dan yang utama setelah dewasa sih bekerja ya. Pekerjaan adalah media aktualisasi diri yang paling utama lah ya untuk mereka yang sudah di tahap usia dewasa gitu. Kalau kita dengar akhir-akhir ini banyak yang jogging, banyak yang lari gitu ya. Jadi runner gara-gara ternyata pernah mengalami trauma di masa lalu. Ada banyak justru cerita yang gara-gara patah hati jadi pelari, jadi runner gitu. Runner gara-gara patah hati. Bukannya mau lari dari kenyataan, tapi ternyata jadi runner beneran begitu. Nah, ini bagaimana sebagai seorang praktisi kesehatan mental? Joy melihatnya seperti apa? Awalnya basic assumption-nya adalah our body is designed to keep moving. Jadi memang badan setiap orang kan, badan setiap makhluk hidup, nggak cuma orang. Karena kalau kita bicara makhluk hidup yang lain seperti anjing pun kan perlu beberapa waktu tertentu untuk lari gitu kan, untuk jalan keliling lapangan lepas gitu. Apalagi manusia. Jadi energi itu memang harus dikelola. Awalnya memang ada klaim bahwa lu lari dari kenyataan ya. Iya, terus kenapa? Karena memang awalnya lari dari kenyataan yang perlu dihadapi itu terlalu mempedihkan. Maka lebih baik lari, stay away dulu, berjarak, tapi keep moving gitu. Karena ketika berjarak dan terus-terusan berdiam penting.
Tapi jangan kelamaan, itu aja sih. Jadi harus imbang antara fase berdiam dan fase bergerak. Karena berdiam sambil berdoa pun kan sebenarnya bergerak. Berdiam namun meditasi juga bergerak. Nah, selanjutnya ini kita ngomongin soal alkemi. Di sini adalah wadah untuk gimana kita bisa share gitu, kita bisa saling berbagi. Akhirnya Joy bikin yang namanya alkemi. Nah, ini sebetulnya alkeminya gimana sih? Bisa Anda ceritakan, Joy? Nah, apa mungkin ini adalah salah satu bentuk energy manajemennya Joy, atau untuk tempat untuk share gitu, atau seperti apa? Lebih jelasnya, Joy. Oke. Sebenarnya alkemi itu adalah nama yang rebranding baru tahun ini juga di masa pandemi ini ya, Rolando, dan dibantu oleh seorang sahabat saya untuk merumuskan, memformulasikan nama alkemi ini. Dan kemudian pasangan saya juga menyarankan alkemi is such a good name karena saya juga penggemar The Alchemist Paulo Coelho. Alkemi kan sebagai pengertian dasarnya itu adalah bumi, tanah, air, api. Ya, keempatnya ini adalah komponen-komponen dasar yang ketika disusun terjadilah yang namanya manusia, gitu. Itu filosofi alkemi. Nah, nama alkemi baru tahun ini, bulan Oktober 2020 ini rebranding. Tapi sebenarnya gerakannya sendiri sudah mulai dari mungkin 6 tahun lalu kalau saya bisa flashback. Bagaimana betul ini adalah sebuah manifestasi dari energi manajemen ala saya dan menggandeng teman-teman dengan frekuensi yang setara, gitu ya. Tidak semuanya berlatar belakang psikologi, tapi memang mayoritas alkemi dimulai dengan mereka yang berlatar belakang psikologi. Namun demikian lebih banyak adalah mereka yang memang ingin membantu masyarakat mengembang untuk mengedukasi lebih mengenai isu-isu mental health ini, seperti itu sih. Nah, jadi kalau di alkemi ini orang-orang seperti apa aja sih yang bisa join di alkemi, atau bisa dibilang kegiatannya akan seperti apa aja sih di alkemi ini? Syaratnya hanya dua. Satu, manusia. Yang kedua, memang punya minat mengenai manusia dan segala kepelikan di dalamnya lah gitu. Jadi asal memenuhi dua itu, ya mari bersama alkemi dalam format apapun ya, bisa menjadi partner atau kita bikin gerakan bareng, movement untuk mengedukasi masyarakat gitu. You name it. Tapi di luar itu tuh ada tulisan, ada blog. Jadi teman-teman yang punya talenta dalam menulis, mari menulis bersama alkemi. Karena yang penting ketika kita punya satu frekuensi aja, nggak perlu satu suara. Punya satu frekuensi bahwa masyarakat di sekitar kita ini memerlukan pencerahan yang lebih banyak mengenai isu-isu kesehatan mental. Marilah kita barengan percayain ini gitu. Dan apabila teman-teman juga merasa mengalami gejala-gejala yang bisa cek dalam referensi, Google juga menjawab banyak referensi mengenai isu-isu dalam mental health, mari bersama. Karena let's manage our energy together. Jadi bersama di sini kita mengolah energi untuk bersama-sama menyembuhkan luka dan juga bisa menyembuhkan luka orang lain, seperti itu ya. Itulah yang penting. Oke, sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami segera kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Joyce Pauline. Joy, nah jadi tadi kan udah ngobrol tentang alkemi, kegiatannya, sebagian mungkin workshop, ada juga menulis bersama dengan alkemi gitu, sharing ya kan. Nah, tempat orang-orang untuk berkumpul sama-sama untuk memulihkan diri masing-masing dan juga memulihkan orang lain gitu. Nah, sejauh ini gimana nih progresnya? Kalau perjalanannya dimulai dari 6 tahun lalu, paling tidak sudah ada tulisan yang walaupun belum konsisten secara frekuensi itu ada di blog. Jadi yang paling elementer sudah kami penuhi gitu ya, dengan menuliskan isu-isu bertema kesehatan mental dalam bentuk storytelling, itu dalam bentuk blog. Tahun ini dan tahun depan mau mulai inilah frekuensinya lebih diperhatikan lagi. Di luar itu workshop kan juga macam-macam metodenya ya, bisa dengan game, bisa dengan training, bisa dengan small group terapi, bisa dengan one on one. Kalau one on one itu biasanya untuk kasus-kasus yang memang sangat personal, sangat spesifik, sangat klinis. Kalau istilahnya dalam psikologi itu mesti ketemu nggak cuma saya tapi juga beberapa rekan di alkemi yang bisa menangani untuk proses counseling yang sifatnya terapeutik. Seperti itu sih. Nah, seperti apa? Mungkin ada nggak sih testimoni dari teman-teman gitu di luar sana terkait dengan alkemi sampai akhirnya Joy memutuskan bahwa, nah karena alasan ini saya akan terus melakukan
bersama dengan Alkemi gitu. Baik, kalau itu yang ditanyakan Rolando, saya yang bisa bagikan adalah salah satu klien yang hampir mengakhiri hidupnya. Padahal beliau punya potensi yang sangat luar biasa, penampilan yang luar biasa, gorgeous, saya bisa menyebutnya gorgeous, potensi di masa depan yang sangat menjanjikan gitu. Kami semua hanya bisa melihat kami di Alkemi melihatnya sebagai bentuk syukur yang luar biasa karena beliau ini diperkenankan untuk berkenalan dengan salah satu dari kami dan kemudian diarahkan untuk mengikuti konseling dengan saya. Dan dari hasil konseling tersebut keputusan itu ditunda atau ya bisa rest assured tidak jadi dan sekarang hidupnya lebih ceria sih. Indikator paling mudah itu hidupnya ceria. Betul ada naik dan turun, but this is beautiful life gitu with ups and downs. Just beautiful. Nah, ini kapan sih kita bisa mengetahui bahwa ternyata kita mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, atau seperti apa kita bisa mendeteksi tentang masalah kejiwaan di dalam kita? Iya. Sebenarnya indikatornya dua saja sih Rolando, indikator dari dalam diri, apakah mulai merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan pun bisa berupa tanda-tanda fisik, mulai sering jerawatan, mulai sering sakit perut, mulai sering migrain dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda fisik yang pertama kali perlu dikenali dulu. Apakah betul ini sebenarnya murni fisik atau sudah ada unsur psikisnya? Maka mesti peka mengobservasi pemicunya apa. Betulkah pemicunya karena telat makan? Jangan-jangan yang lebih bikin stres sampai migrain itu ternyata adalah deadline. Dan di balik deadline ada bos yang suara sepatunya aja kita udah deg-degan. Jadi setiap kali ada forum meeting sama beliau, badan kita yang terkasih ini, yang kita harusnya sayangi dan perhatikan sinyal-sinyalnya ini memunculkan alert gitu. Tanda bahaya. Nah, tanda bahaya ini mesti dikenali dan dimitigasi sedini mungkin. Lalu yang kedua itu adalah indikator ketika munculnya dari lingkungan. Lingkungan ini bisa siapapun, bisa orang-orang terdekat kita yang mulai bilang, kok lu kayak bukan lu lagi. Ketika sudah ada sinyal yang munculnya dari lingkungan, apalagi mereka yang dekat dengan kita, maksudnya secara on daily basis itu memang mengamati kita, itu biasanya mereka dikaruniai kepekaan lebih dan kita harus duduk sebentar dan mendengarkan. Barangkali memang ada sesuatu yang kita mesti, paling tidak kita diam dulu dan kita ajak, kita berkomunikasi lah. Berarti itu signal yang diberikan tubuh kita bahwa ternyata mungkin kita mengalami gangguan secara kejiwaan. Sekarang kalau terkait dengan pandemi saat ini, nah itu kita ngeliat orang-orang nih banyak yang sensi. Banyak orang yang mungkin agak-agak ya tahu sendiri karena memang mungkin kelamaan di rumah, kurang berinteraksi. Nah, benar nggak sih sebetulnya bahwa mereka mengalami gangguan secara kejiwaan, tekanan secara mental, atau apa yang harus dilakukan, Joy? Asumsi paling dasar adalah tidak ada pandemi pun. Pandemi ini kan situasi ekstrim ya, jadi wajar kalau orang mengalami sinyal-sinyal yang sifatnya berhubungan dengan mental health gitu. Itu wajar karena ini pandemi, ini krisis, ini ekstrim situasinya. Dalam situasi normal pun setiap orang itu punya potensi untuk mengalami gangguan kejiwaan. Tinggal seberapa besar resikonya dan seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memitigasi sehingga tidak eksplosif dampaknya gitu. Gitu. Jadi don't worry. Jadi ungkapan bahwa you are not alone, it is okay, itu juga bukan cuma jargon ya, tapi itu memang betul. Gitu. Nah, itu dia. We are in this together. All people, it is okay. Apalagi kalau diwarnai dengan seperti degan, ada yang sakit dan sebagainya. Nah, itu dia, Joy. Joy sering gitu ngomong gini, bahwa it is okay gitu. It's okay. Nah, kalau dari Joy sendiri, seberapa powerful sih itu kata-kata it is okay ini dan bagaimana Joy melihatnya bahwa it is okay ini ternyata sanggup memulihkan orang-orang yang mungkin sedang terluka dan mungkin dalam tekanan mental hari-hari ini. Betul, it is okay adalah satu kata yang sederhana, tapi itu menunjukkan empati yang terdalam. Once seseorang diizinkan untuk enjoy the grief, itu dia akan sangat leluasa menikmati emosinya. Karena emosi sebenarnya semuanya baik. Tidak ada positif, tidak ada negatif, tidak ada baik, tidak ada buruk. Semua emosi itu warna. Kecewa dinikmati, senang dinikmati, asal jangan euforia, gitu kan? Jadi emosi itu dinikmati dalam porsi yang secukupnya saja, kayak takaran obat. Iya.
kita berharap, tentunya Joy juga berharap bahwa orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama ini bisa segera rilis seperti itu ya. Ya, we are all in this together gitu. So it is okay kalau misalnya kita mungkin merasa kok gue ngalamin kayak gini, kok saya mengalami ini kayaknya kondisi paling bawah. It's okay. Kalau kata Joy tadi, nikmati setiap momen, nikmati setiap season begitu ya. Mau ups and downs, nikmati aja. Dan juga ini sebetulnya nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya kita ngangkat telepon, smartphone kita untuk menghubungi orang-orang terdekat kita, just asking gitu kan, apa kabar, are you okay? So sharing is caring. Seperti itu. Baik, terima kasih Joy sudah berbagi cerita bersama kami di sini di People and Inspiration, dan sukses terus bersama dengan Alchemy. Semoga sama-sama kita bisa menyembuhkan, sama-sama bisa saling menyembuhkan, dan juga orang-orang di sekitar kita juga bisa sembuh. Terima kasih Joy. Amin. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti ya. Oke, see you. Berita satu. See you. Bye. Ya baik pemirsa, demikianlah obrolan kita bersama dengan Joy Pauline, seorang praktisi kesehatan mental, dan kita jumpa lagi di episode berikutnya hanya di People and Inspiration.